pelajari, nanti bisa dinikmati oleh bukan hanya kalian saja, bisa teman-teman dan masyarakat lebih luas. Ya, ini sudah dimulai rekamannya. Nanti Bapak akan upload lagi di YouTube. Oke, kita mulai anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ketemu hari ini dalam rangka pesantren Ramadan dengan pembahasan fikih sholat. Ya, fikih sholat. Pembahasan ini bukan hal baru sebenarnya. Ini hanya untuk mengingatkan kembali kalian kepada materi agama tentang sholat. Sekaligus untuk mudzakarah, mengingatkan diri kalian supaya untuk menghisab diri sudah benar tidak sholatnya. Jangan-jangan sholatnya masih salah, sholatnya masih kurang. Makanya kita review pembelajaran tentang sholat. Yang pertama. Yang kedua, ini penting karena anak-anak sesuai apa yang disampaikan oleh Rasulullah, al-farqu bainal muslim wal kufr as-salah. Perbedaan antara orang muslim dan non-muslim itu adalah sholat. Jadi biar KTP kalian, kakak kalian agamanya Islam, tapi kalau tidak sholat itu bisa di buku kafir. Makanya untuk sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, maka itu harus dilaksanakan. Khususnya di bulan puasa ini, biasanya ini menjadi fenomena yang agak umum. Menjalankan puasa, terus kalian tidur sampai terlewat waktu sholat. Akhirnya sholatnya tertinggal. Jadi kalian mengerjakan satu kewajiban, tapi meninggalkan kewajiban yang lain. Ini dosa besar, tidak boleh ya. Jadi biar kalian sedang melaksanakan puasa, tidak boleh meninggalkan sholat sebagai kewajiban yang lain yang harus dilaksanakan oleh kita semua. Jadi pembelajaran ini sifatnya mudzakarah, mengingatkan saya, mengingatkan kalian, kemudian sekaligus introspeksi supaya sholatnya semakin baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, nanti Bapak share slide, kita akan membahas melalui tayangan slide, nanti Bapak terangkan. Seandainya nanti ada yang mau ditanyakan, langsung saja dipotong. Keterangan Bapak langsung dipotong. Mohon maaf Pak, izin nanya gitu. Jadi langsung begitu, nggak usah nunggu nanti di ujung pembelajaran, ya. Nah, jadi langsung saja. Kan tidak sopan Pak, tidak apa-apa. Kan sudah Bapak kasih izin, ya. Sudah Bapak izinkan. Jadi langsung dipotong. Mohon maaf Pak, izin bertanya gitu. Jadi langsung saja, tidak usah nunggu nanti. Oke, Bapak share slide-nya. Sudah nampak belum slide-nya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas fikih sholat. Ya, fikih sholat dengan ketentuan-ketentuannya. Kita awali dengan sejarah dulu. Kelasnya sudah Bu Nani? Oke. Kita awali dengan sejarah sholat dulu. Sejarah tentang diwajibkannya sholat. Jadi semua kewajiban yang diwajibkan Allah kepada umatnya, kepada kita semua, itu identik dengan perantara malaikat Jibril. Jadi Allah mewahyukan kepada malaikat Jibril untuk diantar kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi khusus sholat ini berbeda. Bukan malaikat Jibril yang mengantar, tetapi Rasulullah yang menjemput sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui peristiwa agung yang biasa kita peringati di bulan Rajab, yang kita kenal dengan Isra Mi'raj. Jadi perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian ke Sidratul Muntaha di langit, di atas langit ke-7, ketemu Allah dengan membawa menerima perintah sholat. Awalnya perintah sholat yang diterimakan Rasulullah, Bapak agak singkat ceritanya ya, karena kalian udah biasa dengar ini. Awalnya perintah yang dikasih oleh Allah adalah 50 waktu. Tetapi kemudian ketika Nabi turun ketemu dengan beberapa Nabi dan Rasul, khususnya Nabi Musa yang mengatakan supaya Nabi Muhammad bisa melobi, meminta keringanan rukhsah kepada Allah karena 50 waktu itu berat untuk umat Muhammad.
umatnya Nabi Musa yang besar-besar, yang kuat-kuat saja tidak mampu, apalagi umatnya Nabi Muhammad, kita semua ini yang kecil-kecil, yang lemah. Makanya disuruh minta rukhsah keringanan. Maka Nabi naik beberapa kali, 50 waktu, sampai kemudian nilai sholatnya eh, sampai menjadi 5 waktu. Jadi tiap naik turun 5, tiap naik turun 5. Jadi Nabi naik menghadap Allah itu sampai eh, 9 kali. Tiap naik turun 5, tiap naik turun 5 sampai tinggal 5 waktu saja. Itulah awal perintah sholat. Ya, jadi sholat ini istimewa sekali. Karena sholat ini istimewa, mestinya kita juga bisa menyambutnya juga dengan istimewa, ya. Terstop ya slide-nya, ntar. Masih nampak slide-nya, anak-anak? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, Masih, nah, Pak. kita lanjutkan. Masih. Jadi sholat ini istimewa, perintah yang istimewa, dan dia punya fungsi yang sangat istimewa buat kita. Jadi sholat itu selain sebagai ciri bahwa kita adalah seorang muslim, di dalam Al-Quran juga disebutkan sholat itu adalah media pencegah tanha anil fasya wal mungkar. Mencegah orang-orang untuk berbuat kemungkaran dan keburukan. Jadi kalau orang yang rutin menjalankan sholat, insya Allah dia dalam kehidupannya baik. Kenapa? Karena dia selalu ingat sama Allah. Bentar dia lakukan kesalahan, di sekitar jam segini melakukan kesalahan kepada Allah, bentar udah ketemu lagi Allah di waktu duhur. Nanti ba'da duhur bikin kesalahan, nanti udah ketemu lagi ba'da asar. Malu sama Allah kalau kemudian kita melakukan kesalahan-kesalahan yang berulang-ulang. Karena kita terus akan ketemu Allah dalam rentan waktu yang tidak terlalu lama. Terus kemudian Rasulullah SAW juga nambahi sholat itu adalah penghapus dosa harian. Penghapus dosa harian bagi umat muslim. Jadi ketika kita melakukan kesalahan ba'da duhur itu akan dihapus ketika asar. Orang yang melaksanakan kesalahan ba'da asar akan dihapus maghrib. Begitu runtutan. Tapi bukan berarti kita dibolehkan untuk berbuat salah terus, gitu ya. Tidak boleh juga kita berbuat salah terus. Itu adalah identik dengan bagaimana adab kita, akhlak kita kepada Allah, ketika kita meminta sesuatu yang istimewa dengan doa-doa kita kepada Allah, tapi tidak diimbangi dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Maka sholat bisa menumbuhkan rasa di mana seorang muslim itu akan tunduk, takut, takwa dalam kesehariannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya di dalam dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW menyampaikan tentang fungsi sholat bagi kita. Ketika Rasul menyampaikan hadis yang ilustrasinya bagaimana kalau kalian buka pintu, di depan pintu kalian ada sungai yang mengalir dan kalian mandi sebanyak 5 kali misalnya. Itu adalah, kemudian sahabat menjawab, pasti kami bersih ya Rasulullah. Nah, kemudian Rasul menyampaikan itulah fungsi sholat buat kalian. Ya, fungsi salat buat kalian. Terus kemudian yang terakhir, salat itu adalah amalan yang kelak akan dihisap pertama kali di yaumil akhir. Jadi nanti ketika di yaumil mizan, di yaumil di hari pertimbangan, di hari perhitungan, di yaumil hisab, yang ditanyakan Allah pertama kali itu nanti bukan jabatan, bukan pangkat, bukan derajat, harta dunia, bukan. Tapi yang ditanya Allah pertama kali adalah sholat kita. Karena sholat itu menjadi mercusuar amal yang lain. Jadi kalau orang yang sholatnya bagus, maka khairu kulluh, kata Rasul. Yang lain insya Allah pasti baik. Tapi bagi yang sholatnya rusak, nggak jelas gitu, maka fasad dat kulluh. Maka yang lain juga pasti dipastikan amalannya rusak. Nah, jadi untuk menjadikan kita ini baik atau tidak di hadapan Allah, sungguhnya barometernya adalah sholat dulu. Nah, anak-anak sekarang sudah pada usia itu, sudah usia mukallaf. Apa itu mukallaf, Pak? Mukallaf itu balik berakal. Jadi sudah terbebani hukum.
Jadi kalau anak-anak ninggalkan sholat sudah di buku dosa. Jadi makanya tidak boleh. Kalau orang sebelum mukallaf, kalau dia melakukan dosa yang masih kecil tuh, sobi, anak-anak, belum balik, nggak apa-apa. Tapi kalau dia melakukan kebaikan dapat pahala. Tapi bagi yang sudah mukallaf, balik berakal seperti kalian ini, kalau melakukan dosa, sudah catat sebagai dosa. Jadi kalau kalian seperti Bapak bilang tadi, karena puasa terus tidur, terus sampai ngelewat sholat duhur, nanti bangun-bangun asar, atau sudah mau maghrib, nah itu terbuku dosa sudah. Puasanya betul, puasanya tetap sah, tetapi karena kamu meninggalkan sholat, maka ada dosa yang lain yang dilakukan. Nah, ke dalam ibadah, ketika kamu melakukan ibadah kok melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka ibadah kalian tidak sempurna. Jadi kalau kalian puasa, terus kemudian kalian tinggalkan sholat, maka puasa kalian tidak sempurna, rusak pahalanya. Oke, kita lanjut. Pengertian sholat. Sholat menurut bahasa atau etimologi itu adalah doa. Ya, dia maknanya adalah doa. Kenapa dia bermakna doa? Karena sholat itu mulai dari awal sampai akhir isinya adalah doa kepada Allah. Dia komunikasi dengan Allah yang punya nilai doa. Kemudian secara istilah atau terminologi, sholat itu adalah perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Dan dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi ibadah yang di dalamnya ada syarat dan ketentuan-ketentuan yang tidak boleh kita sembarangan. Jadi ada hal yang mesti harus dipenuhi. Secara hakikat, ya kalau tadi bahasa istilah, sekarang secara hakikat. Sholat itu adalah berhadapannya hati jiwa manusia kepada Allah. Jadi secara mendatangkan rasa takwa kepada Allah, takut menumbuhkan dalam jiwa rasa kebesaran dan kesempurnaan kekuasaan. Terus dohirnya dia nampak dengan perbuatan dan perkataan. Jadi ini harus sejalan, dia harus sejalan. Ketika orang sholat bukan hanya sekedar formalitas menggugurkan kewajiban, tapi ada nilai-nilai yang mesti diambil. Makanya kalau sholat harus diresapi maknanya. Mulai dari Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kemudian kabirau dan seterusnya. Itu diresapi, belajar, coba buka nanti maknanya. Apa arti yang kalian baca itu? Supaya bisa khusyuk, khudu, tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya tunduk, supaya rendah hati di hadapan Allah ketika sholat. Kenapa? Karena menurut Imam Al-Ghazali, sholat itu adalah di saat kita menurut Al-Ghazali dan Suyuti, sholat itu adalah media komunikasi langsung dengan Allah. Kita saja kalau mau ngobrol sama orang tua itu harus pakai santun, pakai sopan, ngomong sama guru sopan, santun, tidak boleh sembarangan. Ini kita sedang menghadap yang maha pencipta, sang kholik. Maka harus menjadi sebuah kepatutan, kewajiban untuk tunduk, khudu, tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh selengean, tidak boleh sembarangan. Makanya di dalamnya nanti ada ketentuan, ada syarat-syarat, ada rukun yang harus dipenuhi oleh kita sebagai umat Islam yang mau sholat. Oke, kita masuk dalam syarat dan rukun. Apa itu syarat? Apa itu rukun? Syarat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum atau di luar ibadah. Ya. Jadi kalau syarat sholat berarti sesuatu yang harus dipenuhi sebelum sholat. Sementara rukun itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi di dalam ibadah. Berarti kalau rukun sholat adalah sesuatu yang harus dipenuhi ketika kita menjalankan sholat. Orang yang tidak memenuhi syarat dan rukun dalam sholat, maka dipastikan sholatnya tidak sah, tidak diterima, karena tidak dipenuhi. Makanya supaya sholat kita sah, sholat kita diterima oleh Allah, harus dipenuhi syarat-syaratnya, harus dipenuhi rukun-rukunnya. Oke, kita bicarakan satu-satu. Syarat sholat. Yang pertama, beragama Islam. Orang yang sholat itu supaya diterima dan sah harus Islam dulu. Jadi kalau kalian memaksa saudara-saudaranya yang non-muslim itu sia-sia. Karena memang mereka tidak punya kewajiban. Terus kemudian yang kedua, sudah balik dan berakal. Ini yang Bapak sampaikan tadi ya. Ini namanya mukallaf. Sudah terbebani hukum. Memangnya ada orang yang balik tidak berakal, Pak? Banyak ya.
yang jalan itu udah balik tuh, udah dewasa jalan, nggak pakai baju, di jalan-jalan itu cuman celana doang, kadang juga nggak pakai celana, orang gila ya. Itu dia balik tapi nggak berakal. Nah, ada orang berakal tapi belum balik. Siapa itu? Adik-adik kita itu yang masih sobi itu, yang masih kecil-kecil. Itu berakal tapi dia belum balik. Maka yang terbebani hukum adalah balik dan berakal. Yang berikutnya, suci dari hadas. Apa itu hadas? Hadas itu adalah sesuatu yang dipandang kotor oleh syariat yang dia menjadi asbab tidak sahnya ibadah. Hadas itu terbagi menjadi dua. Ada hadas kecil dan ada hadas besar. Hadas kecil, contoh buang angin, terus buang air kecil maupun buang air besar. Itu hadas kecil. Cara mensucikan dari hadas kecil adalah dengan cara berwudu. Ya, dengan cara berwudu. Nah, terus hadas besar itu apa, Pak? Hadas besar itu hadas yang cara mensucikannya harus mandi, mandi besar. Contoh wanita yang haid, suci dari haid itu. Haid itu hadas besar. Melahirkan itu hadas besar. Nifas ya, bagi perempuan nanti yang habis melahirkan ada namanya nifas. Seperti haid itu keluar darah sampai maksimal 40 hari. Nah, itu dia hadas besar. Jadi harus mandi. Bagi laki-laki hadas besar itu apa? Keluar air mani, atau kalau suami istri, hubungan suami istri itu dia harus mandi. Namanya mandi besar, dia mandi wajib, mandi junub. Itu hadas besar. Jadi orang yang sholat dia harus suci dari hadas. Dan yang berikutnya, suci dari najis. Apa itu najis? Najis itu yang dianggap kotor dan menjijikkan dalam agama. Dia harus suci dari najis di badan, pakaian, dan tempat. Makanya orang-orang yang sholat itu bukan hanya tempatnya yang harus baik, bersih, tapi juga pakaiannya, juga badannya. Harus dipastikan bersih dari najis. Yang kelima, menutup aurat. Aurat itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditampakkan. Nah, menurut agama itu aurat itu adalah anggota tubuh yang tidak boleh ditampakkan. Bagi laki-laki, auratnya itu dari pusat sampai lutut. Nah, dari pusat sampai lutut. Berarti boleh, Pak, orang sholat cuma sarungan doang. Yang penting sarungnya di atas pusat. Boleh, tidak apa-apa. Tetapi secara adab, secara etika nggak sopan. Masa ngadep Allah nggak pakai baju, cuma sarungan doang, ya. Nah, jadi harus dibaikin. Mau menghadap orang tua, ngadep guru aja harus sopan, gitu ya. Apalagi yang lapan yang cowok-cowok ini udah mau ngapel tuh. Kalau malam minggu, minyak wangi, pakaiannya parlente bagus. Masa menghadap Allah suka-suka, tidak boleh ya. Kemudian perempuan, apa auratnya perempuan? Seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Makanya perempuan itu kalau kalau sholat disuruh pakai mukena yang besar. Nah, jadi pakai mukena yang besar yang bisa nutupi kakinya. Nah, itu sama nutupi kakinya. Boleh enggak, Pak, kalau sholat enggak pakai mukena? Boleh, yang penting gamisnya pakaiannya adalah pakaian yang longgar. Ya, pakaian longgar dan nutupi semuanya sampai alas kaki, alas kakinya itu juga tertutup. Karena yang boleh kelihatan bagi perempuan adalah muka dan telapak tangan doang. Yang lain harus tertutup. Yang berikutnya adalah masuk waktu yang telah ditentukan. As-salatu ala waktiha. Dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi begitu. Sholat itu ada ketentuan waktu. Kalau dulu matahari yang dijadikan patokan, karena dulu belum ada jam, ya, belum ada jam. Kalau sekarang udah ada jam, jadi gampang. Jadi dulu yang jadikan patokan matahari. Subuh itu dimulai terbit fajar. Apa itu fajar? Fajar itu adalah pendahulu dari matahari. Jadi bias cahaya yang dimunculkan matahari di pagi hari itu. Jadi awal dia tidak menimbulkan silau. Fajar itu hanya terang gitu saja di timur, ya. Di ufuk timur sana kelihatannya itu menandakan waktu subuh. Nah, sebelum fajar terbit itu masih gelap. Nah, kalau masih gelap belum ada fajar keluar itu masih belum masuk waktu subuh, ya. Terus kemudian duhur itu dimulai sejak bayangan kita
Sejak bayangan kita sudah condong ke timur lebih. Dia katanya kasih tahu. Jadi sudah lebih itu ya. Jadi ketika kita pas jam 12 tepat itu biasanya bayangan kita tuh tidak kelihatan. Nah itu belum sholat itu, belum boleh sholat. Itu waktu yang diharamkan untuk sholat. Nanti kalau cahaya bayangan kita sudah lebih ke arah timur, lebih sedikit gitu, udah nampak bayangan itu berarti masuk waktu duhur. Nah jadi kalau sudah lebih, pokoknya kami kalau sudah tepat di bawah kita bayangan tidak nampak itu belum boleh sholat. Tapi kalau sudah kelihatan dia lebih ke timur, condong ke timur sedikit, itu sudah masuk waktu duhur. Nanti kalau bayangan kita sudah sama, tingginya anak-anak misalnya 160, bayangan kita ke arah timur, condong ke timur juga sudah 160, lebih sedikit 161 misalnya. Itu adalah tanda di mana itu sudah tanda masuknya sholat asar. Ya. Nanti kalau matahari terbenam di ujung barat sana, itu adalah masuk tanda waktunya maghrib. Nah, nanti sampai ada ufuk, itu ada merah itu ya, sisa dari bias cahaya matahari. Jadi matahari sudah hilang, nanti mulai sudah hilang ufuk merah itu, sudah habis sisanya itu, sudah betul gelap, itu masuk tanda isya. Nah, jadi dulu nandainya dengan matahari, tapi itu dulu. Kalau sekarang udah ada jam. Kalau nggak tahu, tinggal download aplikasi tentang sholat itu udah banyak. Jadi sekarang lebih mudah. Yang berikutnya menghadap kiblat. Menghadap kiblat, kebetulan Indonesia itu berada di timur Mekah, maka kita sholatnya menghadap ke barat. Ya. Jadi kita sholat itu menghadap ke arah Ka'bah. Bukan menghadap Ka'bah, menghadap Allah. Kemudian yang ditandai dengan simbol Ka'bah. Kebetulan Ka'bah adanya di Arab Saudi, di Mekah. Nah, Mekah itu berada di barat Indonesia. Kalau kita ini, makanya kita menghadapnya ke barat. Nanti kalau anak-anak dapat rezeki, misalnya dapat beasiswa ke sekolah melanjutkan ke Eropa atau ke Amerika, nanti akan berubah. Yang di Eropa nanti sholatnya menghadap ke timur, karena Eropa itu berada di baratnya Mekah. Kemudian yang di Amerika nanti sholatnya menghadap ke selatan, karena posisi Amerika ada di utara Mekah gitu. Jadi di mana kalian nanti posisi tinggal, posisi berdiri, menyesuaikan arah Mekah itu ada di mana. Terus kemudian berikutnya mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah. Kenapa ini penting? Karena kalau kalian meninggalkan rukun, seperti Bapak bilang tadi, kalau rukun ditinggalkan maka batal sholatnya, tidak sah. Jadi harus tahu rukun. Yang sunnah mana? Kalau sunnah kan boleh dikerjakan, boleh tidak. Walaupun sayang kalau kalau tidak dikerjakan, karena sunnah itu tidak terlalu berat ya. Jadi tetap dilaksanakan. Oke. Nah, kalau ada yang tidak paham langsung potong ini ya keterangan Bapak. Langsung Pak, mohon izin tanya, jangan nunggu nanti kelupaan. Atau jangan ditahan-tahan, nanti kalau kalian tahan malah jadi jerawat. Oke. Berikutnya masuk rukun sholat. Rukun sholat itu ada 13. Rukun ini harus dilakukan, nak. Nggak boleh salah satu ditinggalkan. Kalau ditinggalkan nanti sholatnya tidak sah. Suara Bapak masih jelas ya? Masih, Pak. Masih. Masih, Pak. Oke, saya lanjut berarti. Yang pertama adalah niat. Niat itu fil qalbi. Niat itu di hati. Oh, bukan yang usoli fardol itu, Pak. Usoli sunatan itu lafal niat. Itu lafal niat. Jadi lafal niat itu boleh diucap, boleh tidak.
Tapi kalau niat harus, letaknya niat ada di hati. Jadi kalau kalian mau sebelum sholat pakai usolli atau enggak pakai usolli enggak apa-apa, tapi niat harus ada di dalam hati. Yang berikutnya takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Takbir yang pertama. Takbir pertama kali dalam sholat. Itu rukun, harus itu. Makanya biar kalian masbuk, sholat terlambat, harus takbiratul ikram dulu, baru ngikuti gerakan imam. Tidak boleh karena imamnya sudah sujud, kalian langsung Allahu Akbar, langsung nyusul sujud. Bukan begitu caranya. Tapi takbiratul ikram dulu, Allahu Akbar, sudah bersedekap, baru turun sujud. Allahu Akbar, ngikuti imam. Itu kalau masbuk. Karena Bapak masih lihat ada beberapa anak, kalau masbuk itu langsung nggak takbiratul ikram, langsung ngikuti gerakan imam. Itu tidak sah sholatnya ya. Jadi harus takbiratul ikram dulu, Allahu Akbar, kemudian baru ngikuti gerakan imam. Karena takbiratul ikram itu adalah rukun, satu kewajiban yang harus dipenuhi. Kemudian berdiri tegak bagi yang mampu. Jadi orang sholat itu kalau tidak ada uzur harus berdiri, tidak boleh. Dia tidak boleh tidak berdiri, kecuali ada uzur, sakit, ya, baru boleh duduk. Capek Pak, capek itu bukan uzur nak ya. Ini tarawih kan banyak ini rokaatnya, ada yang 23, ada yang 11, kemudian capek jadi sholat sama duduk, tidak boleh. Ya, capek itu bukan uzur. Yang dimaksud dengan uzur itu sakit. Ya, kalau berdiri nanti jatuh, itu baru namanya uzur. Nah, itu. Jadi boleh dengan duduk kalau tidak mampu berdiri. Terus kemudian kalau tidak mampu juga duduk, boleh dengan baring. Ya, boleh dengan baring, dengan gerakan tangan, menundukkan kepala misalnya dan lain sebagainya gitu. Nanti kalau kemudian tidak mampu dengan menggerakkan tangan, boleh dengan mata, gerakan mata, isyarat, dengan bahasa isyarat, kode-kode mata itu ya. Tapi kalau sudah tidak mampu, boleh dengan hati. Misalnya ada orang koma itu kan dia tidak bisa itu gerakan, tapi kan dia mendengar. Menurut ilmu kedokteran orang yang koma itu dia tidak bereaksi, tapi dia mendengar apa yang kita sampaikan. Nah itu boleh dia sholat dengan hati. Jadi dengan hati sholat. Nah kalau sudah lebih dari itu berarti tidak bisa lagi disolati dia. Ya, dengan berdiri tidak bisa, duduk tidak bisa, baring tidak bisa, gerakan tangan tidak bisa, gerakan mata tidak bisa, gerakan hati tidak bisa. Berarti sudah waktunya disolatin. Berikutnya, rukun yang berikutnya baca Fatihah. Kok langsung Fatihah Pak? Ndak iftitah dulu, ndak kabirau dulu. Nah iftitah itu kabirau, walhamdulillah sampai wa ana minal muslimin, atau kemudian Allahumma ba'idni, itu adalah sunnah. Ya, itu sunnah. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Tapi sayang kalau nggak dikerjakan, wong baca itu ndak sampai 1 jam kok ya. Paling ndak sampai setengah menit juga dibaca. Nah, dibaca. Tapi dia tidak masuk rukun. Seandainya ditinggalkan, dia tidak membatalkan sholat. Kalau Fatihah, dia masuk rukun. Makanya Nabi dalam sabdanya, dalam hadisnya mengatakan, La sholata illa Fatihah. Tidaklah dianggap sholat orang yang tidak membaca Fatihah. Makanya tetap harus dibaca Fatihah itu. Kalau jadi makmum, boleh ngikuti imam. Yang kalau lagi makmum jahar itu ya, boleh langsung ngikuti imam. Waktu imamnya baca, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Boleh ngikuti. Atau kalau enggak, dengerin aja dulu. Nanti sampai amin. Habis amin itu kalian baca Fatihah dulu. Baca Fatihah waktu imamnya baca surat pendek itu, sebelum imam mulai kalian baca Fatihah aja dulu. Kalau ketika imamnya baca surat pendek, kita berhenti Pak, nggak usah diterusin aja sampai amin, baru nanti kita dengerin bacaan surat-surat yang dibaca oleh imam. Jadi ada dua pendapat, boleh ngikuti langsung imam, boleh setelah amin. Gitu ya. Mana yang benar Pak? Dua-duanya benar, karena ada dalilnya. Kemudian setelah Fatihah ruku. Loh kok nggak baca surat pendek Pak? Nggak baca potongan ayat? Nah surat pendek potongan ayat itu adalah sunnah. Jadi boleh dibaca, boleh tidak. Tapi sayang kalau nggak dibaca, makanya dibaca. Apalagi yang udah banyak hafalannya di murajaah. Ya, kalau hafalan sudah juz 30, mulai dari An-Naba dibaca. Tiap waktu gantian gitu. Jangan yang dibaca cuma Qul huwallahu ahad doang.
Ini kan anak-anak ini hampir sama itu kalau Bapak survei itu kelas 9, kelas 8, kelas 7. Surat paling favorit pasti semuanya jawabannya sama. Al-Ikhlas. Duhur rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Nanti asar rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas, maghrib rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Wah, yang surat yang lain nggak pernah dibaca. Seandainya boleh demo tuh mereka datang tuh ke rumah kita itu bawa panci tuh. Dan surat-surat yang lain tuh demo karena nggak pernah kalian baca. Nah, jadi harus dibaca nanti ya. Terus kemudian rukuk dengan tumak ninah. Apa sih Pak itu tumak ninah? Tumak ninah itu adalah syakanun fi amalih. Tenang dalam amal. Jadi dia rukuk dengan tenang. Nggak boleh kayak burung gagak lagi minum. Jadi kayak model jungkat-jungkit gitu. Kayak lagi minum, ngambil air langsung berdiri, nggak boleh begitu, tapi harus tenang. Dan untuk menandai ketenangan itu disunnahkan sama Rasul membaca tasbih Subhana rabbiyal adimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal adimi wa bihamdi sampai 3 kali ya. Nah, sebenarnya itu bacaannya sunnah, boleh dibaca, boleh tidak, tetapi untuk menandakan ketenangan harus dibaca. Jadi anak-anak jangan tidak baca, harus dibaca minimal 3 kali, boleh 5 kali, boleh 7 kali, boleh 11 kali. Nah, tapi baca 3 kali lah minimal ya. Terus kemudian bangun dari ruku, namanya i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. I'tidal saja? Enggak, tapi i'tidal dengan tumakninah. Sakanun fi amalih, tenang dalam amal. Berarti harus tenang dalam i'tidal. Ditandai dengan, disunahkan dengan bacaan Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Minimal Rabbana lakal hamdu. Tetap jadi harus dibaca supaya menunjukkan ketenangan. Kemudian turun dari berdiri namanya sujud. Sujudnya juga gitu. Sujud dengan tumakninah. Sujud dengan tenang. Untuk menandai dengan ketenangan itu disunahkan membaca tasbih Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sampai 3 kali ya. Sampai bacaan sampai 3 kali. Jadi harus ditandai dengan tenang dan menyempurnakan sujud. Sujud yang sempurna itu ditandai terlibatnya 7 anggota badan. Apa 7 anggota badan kita? Yang pertama muka, minimal dahi dan hidung. Terus kemudian kedua telapak tangan. Makanya kalau sujud tidak boleh mengepal. Ya, sujud itu tidak boleh mengepal. Harus telapak tangannya nempel ke lantai. Kalau pakai sajadah, telapak tangannya nempel ke sajadah. 2 sudah jadi 3. Kemudian lutut, dengkul. Dengkul itu harus nempel. Tidak ada orang sujud kok. Tidak boleh orang sujud kok dengkulnya tidak nempel. Ya, harus nempel. 2 sudah 5. Kemudian telapak jari kaki. Telapak jari kaki kanan kiri. 6 dan 7. Jadi 7 anggota badan itu harus terlibat. Itu baru namanya sujud dengan sempurna. Kemudian duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Kembali lagi ada tumakninah. Tumakninah sakanun fi amali. Tenang dalam amal. Berarti duduk di antara 2 sujud dengan tenang. Ditandai dengan bacaan Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani gitu ya. Dibaca. Kemudian duduk tasyahud akhir. Kok tasyahud awal tidak, Pak? Tasyahud awal dia adalah sunnah ya. Jadi yang wajib adalah duduk tasyahud akhir. Tapi duduk tasyahud awal kalau tidak dikerjakan dia punya konsekuensi. Ada konsekuensi yang harus dipenuhi. Nah, nanti kita akan bahas setelah ini slide berikutnya ya. Jadi duduk tasyahud akhir dengan tumakninah dengan cara memasukkan kaki kiri kita di bawah kaki sebelah kanan dan badan kita bertumpu di lantai. Nah, dengan tenang ditandai dengan bacaan dengan membaca
At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis solihin. Itu namanya tanda sakinahnya, tanda tenang tumakninahnya tasahud. Kemudian membaca tasahud akhir, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu juga rukun. Kemudian salawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, gitu. Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Itu yang wajib. Nanti disunahkan, ada sunnah lagi, kalau mau habis hamidum majid boleh dengan bacaan doa. Boleh doa segala apa dengan bahasa Arab. Kemudian tapi yang masyhur yang diajarkan oleh para ulama adalah Allahumma gfir lima qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lamtu wa alamtu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu. Kalau tidak hafal cukup sampai hamidum majid. Baru habis itu rukun berikutnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Itu yang wajib, yang rukun. Yang ke kiri itu sunnah, boleh tidak. Tapi apa beratnya melakukan itu. Jadi ke kiri juga Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian yang ke-13 tertib. Apa itu tertib? Tertib adalah mengurutkan itu. Tidak merubah urutan-urutan yang sudah ditentukan oleh Rasulullah. Jadi tidak boleh dibolak-balik. Itu ya. Oke, anak-anak masih dengar suara Bapak? Masih. Ya. Masih, Pak. Ya, oke, baik. Bapak lanjutkan. Tinggal satu slide ini, habis itu sudah selesai. Nanti Bapak share. Oh, sebentar, Bapak share ini ya. Bapak share link absen. Nah, Bapak share link absen. Ya, oke. Bapak share di link di percakapan ya. Sudah ada anak-anak di percakapan? Sudah ada, Pak. Ya, oke. Itu linknya, link absennya. Bukan yang tadi. Yang tadi sudah absen, tetap harus absen ulang. Karena yang tadi udah Bapak hapus. Yang tadi salah yang pertama tadi, yang di-share oleh wali kelas tadi. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan lagi pembahasannya. Hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, sholat itu batal, tidak sah apabila salah satu syarat dan rukun yang tidak dilaksanakan. Jadi syarat-syarat dan rukun-rukun yang kita bahas di slide sebelumnya itu tidak dikerjakan, maka sholatnya tidak sah atau batal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bisa batal kalau memenuhi berikut ini. Yang pertama, berhadas. Berhadas ya. Lagi sholat nih, tiba-tiba keluar angin, kentut. Maka sholatnya batal, nggak boleh diterusin, ya. Karena kalau diteruskan itu lagot, namanya sia-sia. Maka harus diulang, ambil wudhu, kemudian
ngambil wudhu kemudian ulang sholat lagi. Terus yang berikutnya terkena najis yang tidak termaafkan. Kok najis ada yang tidak termaafkan, Pak? Iya, najis yang tidak termaafkan adalah najis yang memang sudah ditentukan kotor dan menjijikkan oleh syariat. Tapi kalau najis yang termaafkan tidak membatalkan sholat. Contoh seperti apa, Pak? Najis yang termaafkan. Misalnya nih, anak-anak lagi sholat, terus kemudian ada nyamuk tuh hinggap tuh. Kalau nggak diusir, gatel nanti. Nah, kadang kita ngusir doang, tapi nanti dia balik lagi. Jadi kita pukul nyamuknya. Kan ada darah itu ya, keluar pecah, nyamuknya pecah, ada darah. Nah, darah itu hukum asalnya adalah najis. Darah itu hukum asalnya najis. Tetapi darah nyamuk ketika dalam sholat itu masuk kategori najis yang dimaafkan. Jadi tidak apa-apa. Atau apalagi contohnya, anak-anak lagi sholat, terus kemudian ada cicak tuh, cicak mengeluarkan kotoran, jatuh ke kita. Itu kotoran itu najis, tetapi karena dalam sholat dan kita tidak sengaja, artinya kejatuhan kotoran, maka dia termaafkan, tidak masalah. Yang tidak termaafkan itu misalnya anak-anak ini sama-sama kotoran cicak, tapi nanti jatuhnya jadi tidak termaafkan. Contoh, mau sholat ada kotoran cicak malah kalian injek dengan sengaja, itu nanti jatuhnya adalah najis yang tidak termaafkan, maka sholatnya tidak sah. Berikutnya adalah berkata-kata, ngobrol tuh lagi sholat ngobrol, nggak boleh, batal sholatnya. Makanya kadang kalian kan dulu kalau lagi tatap muka kita sholat di masjid tuh, kalau ada ketahuan ketahuan sama bapak lagi sholat kok cikikan terus sama ngobrol gitu, saya suruh sholat ulang. Itu bukan bapak jahat, tapi bapak sayang sama kalian karena sholatnya tidak sah. Terus berikutnya terbuka aurat, lagi sholat auratnya terbuka. Contoh nih yang laki-laki pakai celana pendek di atas lutut, sholat pakai sarung. Sarungnya jatuh, lepas, sampai kelihatan akhirnya lututnya, maka batal sholatnya itu. Atau perempuan pakai mukena, tapi yang pakaian dalamnya pendek, mukenanya jatuh, melorot, akhirnya jatuh kelihatan kakinya, maka batal. Ya kan, aurat perempuan adalah seluruh anggota badan. Atau misalnya nggak sengaja lagi sholat, muter ke kipas anginnya kekencangan sampai kemudian tersingkap, ya mukenanya tersingkap sampai kelihatan tangannya, sampai kelihatan ini karena kita pakai kaos pendek. Nah itu batal, sholatnya batal. Jadi makanya perempuan hati-hati, usahakan sebenarnya yang bagus itu mukena yang terusan sebenarnya, yang terusan tuh yang bukan potongan itu. Tapi anak-anak sekarang kan hampir enggak ada yang mau pakai yang terusan. Kalau yang terusan tuh kayak mbah-mbah, Pak. Kayak emak-emak, nenek-nenek. Itu. Yang anak-anak sekarang dia mukenanya rata-rata yang ini potongan. Padahal yang potongan tuh berisiko kalau sampai jatuh atau melorot itu nanti bisa membatalkan sholat. Ya. Berikutnya mengubah niat. Ya, mengubah niat. Misalnya nih, ini kan sekarang lagi tarawih. Kebetulan imamnya dari luar ternyata pas ngikuti bacaannya panjang, Pak tartil panjang gitu. Terus kemudian kalian enggak jadi makmum aja sholat sendiri gitu. Tapi dirubah di tengah-tengah itu lagi ngikuti sholat, tiba-tiba merubah niatnya jadi sholat sendirian. Nah itu batal sholatnya, enggak boleh ya, enggak boleh. Jadi mau imamnya panjang pendek tetap harus ngikuti sampai selesai. Tuh. Kemudian makan atau minum meskipun sedikit. Apa yang dimaksud dengan makan minum itu? Memasukkan segala sesuatu melalui mulut kita dan melalui tenggorokan. Itu namanya makan dan minum. Contoh misalnya anak-anak habis makan selilitan, tuh ada sisa makanan di gigi. Terus kemudian waktu sholat lepas dia, terus kemudian kalian kunyah dan kalian telan. Batal sholatnya, enggak boleh. Kenapa? Karena makanan tadi asalnya dari luar. Jadi enggak boleh. Jadi gimana Pak kalau selilitan? Kalau selilitan, kalian majukan sedikit ke bibir, nanti diambil pakai tangan.
dibuang ya. Kalau lagi sholat sendirian boleh kayak agak diludahkan gitu, tapi jangan ngeludah, hanya untuk keluarkan sisa makanan selilitan tadi. Kalau apa namanya kita ngomong kan keluar air liur Pak, kemudian ditelan apa itu masuk minum, bukan. Karena dia sumbernya dari dalam. Yang dimaksud minum adalah makan dan minum adalah memasukkan sesuatu zat di luar anggota tubuh melalui mulut dan tenggorokan, itu baru namanya makan dan minum. Selain itu bukan. Ya, selain itu bukan. Makanya suntik itu juga nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, karena dia tidak melalui mulut dan tenggorokan. Kemudian berikutnya bergerak-gerak yang sia-sia, yang tidak ada hubungannya dengan gerakan sholat, itu juga membatalkan sholat. Makanya jangan banyak gerak kalau lagi sholat, dijaga adabnya, dijaga etikanya ketika kita sholat. Tidak boleh sholat itu terlalu banyak gerakan. Garuk-garuk boleh Pak, boleh, tapi kalau tidak berlebihan, ya. Tidak gatel kok garuk-garuk, nah, itu tidak boleh, ya. Jadi tidak. Oke, terus berikutnya lagi membelakangi kiblat. Kalian sholat membelakangi kiblat itu juga tidak boleh. Makanya kalau lihat temannya salah arah kiblatnya, ini biasa dilakukan oleh orang baru nih, ya, oleh orang baru yang biasanya baru datang ke daerah kita, kemudian dia tidak tahu arah kiblat, jadi kemudian dia sholat. Nah, kita harus membenarkan tuh, diputar dia, jangan diteriakin salah tuh kiblatnya, bukan gitu, tapi langsung dipegang pundaknya diputar. Tapi harus sejenis ya. Kalau yang salah perempuan, yang salah perempuan maka yang benarkan perempuan. Kalau laki-laki yang benarkan adalah yang laki-laki. Tidak boleh lain jenis. Ya. Tidak boleh lain jenis. Oke, berikutnya menambah rukun. Dalam sholat itu sudah ada ketentuannya, sudah ada rukun, syarat. Terus kemudian kalian tambah-tambahin. Oh, masa bacaannya pendek betul nih, lagi sujud kok panjang. Bacaannya pendek. Jadi kalian tambahi dengan baca segala macam surat Al-Quran yang lain. Itu baik, tetapi itu tidak tepat. Ya, tidak tepat. Jadi nggak usah menambah yang sudah ditentukan. Kapan waktunya membaca ayat suci Al-Quran adalah di saat setelah selesai membaca Fatihah. Itu jangan di tempat yang lain. Jadi nggak boleh ya. Terus kemudian berikutnya tertawa. Nah, cekikikan tuh dalam sholat itu juga membatalkan sholat. Kemudian mendahului imam bagi sholat jamaah. Kalau sholat jamaah tidak boleh kita mendahului imam. Kapan kita bergerak makmumnya? Makmumnya bergerak ketika imam sudah sempurna untuk berganti gerakan. Contoh, habis baca surat pendek, kemudian imam mau ruku, Allahu Akbar. Ketika sudah Allahu Akbar, sudah ruku, baru makmum ngikutin. Jangan Allahu Akbar, baru Allah kalian sudah gerak untuk mendahului. Jadi yang baik adalah tunggu imam selesai sempurna dalam posisi rukun berikutnya, baru makmum mengikuti. Paham anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, kita lanjut yang terakhir. Sunnah dalam sholat. Dalam sholat itu sunnahnya ada dua. Ada namanya sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Apa itu sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad adalah sunnah yang kalau sampai ditinggalkan, dia punya konsekuensi orang yang sholat tadi harus sujud sahwi. Karena sunnah ab'ad ini sunnah yang dia posisinya mendekati wajib. Hampir dia tidak boleh ditinggalkan. Jadi hukumnya sunnah tapi tidak boleh ditinggalkan. Contoh, apa aja yang masuk sunnah ab'ad? Tasyahud awal. Jadi tahiyat awal itu hukumnya sunnah tapi harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan maka harus sujud sahwi sebelum salam tuh, habis tahiyat kemudian sebelum salam sujud sahwi. Sujud untuk menebus kealpaan kita terhadap salah satu gerakan atau ucapan dalam sholat.
Kemudian yang kedua, membaca sholawat di tasahud awal. Jadi kalau tasahud awal itu bukan hanya berhenti sampai asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi harus ditambahi dengan sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang pakai Sayyidina, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, begitu. Jadi dia harus membaca sholawat itu. Kemudian di tasahud akhir juga sama. Kalau dia tidak membaca sholawat, maka dia harus sujud sahwi. Nah, bagi yang di keluarganya, di tempat anak-anak biasa pakai kunut, kalau sholat subuh tidak melaksanakan kunut, itu juga sholat sujud sahwi. Tapi bagi yang tidak pakai kunut, tidak apa-apa, ya. Yang tidak pakai kunut tidak perlu sujud sahwi kalau dia kelupaan, tidak perlu sujud sahwi kalau yang memang tidak pakai kunut. Tapi kalau yang biasa pakai kunut, dia harus sujud sahwi. Mariana. Oke. Terus sunnah hayat itu apa, Pak? Sunnah hayat adalah sunnah yang apabila kelupaan kita alpa untuk mengerjakan tidak perlu sujud sahwi. Ya, jadi dilaksanakan. Dia kalau ditinggalkan nggak apa-apa, tapi saran Bapak tetap harus dilaksanakan. Kalau toh lupa tidak perlu sujud sahwi. Apa itu sunnah hayat? Sunnah hayat yang pertama adalah iftitah. Kabirau itu ya. Allahu Akbar. Dengan kabirau alhamdulillah ya tahu Allahumma ba'idni itu. Kalau itu tidak dibaca tidak apa-apa, tapi usahakan dibaca. Tapi seandainya tidak terlupa, seandainya tidak dibaca tidak harus sujud sahwi. Kemudian yang kedua, sunnah hayat yang kedua adalah membaca surat-surat pendek atau potongan ayat Al-Quran setelah Fatihah. Itu. Jadi kalau kelupaan atau tidak baca tidak harus sujud sahwi. Nah, berikutnya sunnah hayat yang lain adalah bacaan di dalam ruku, i'tidal, sujud dan duduk di antara dua sujud. Subhanarabbiyal azim wa bihamdi subhanallah. Itu seandainya tidak dibaca juga tidak apa-apa. Tetapi untuk memenuhi tadi yang namanya tumakninah, syakanun fi amalih, itu usahakan dibaca. Jangan tidak dibaca. Ya, jangan tidak dibaca, tidak boleh. Oh, berarti itu Pak yang sholat cepat sekali yang lagi viral itu, yang sholat tarawih 23 rakaat cuma 7 menit dan 6 menit yang terbaru di Indramayu itu berarti itu sebenarnya boleh. Iya, dia boleh, tetapi kemudian dia melanggar ketentuan yang lain, namanya yang melanggar ketentuan tumakninah. Melanggar ketentuan sakanun fi amalih. Melanggar ketentuan rukun namanya tumakninah, maka sholatnya tidak sah, ya. Karena tumakninah itu harus tenang. Jadi rukuk dengan tenang, i'tidal dengan tenang, sujud dengan tenang, bukan war kayak lagi gagak, lagi minum air di sungai, itu bukan seperti itu, nggak boleh, ya. Makanya sholat itu harus tenang, diresapi bacaannya, kemudian minta. Karena itu kita sedang menghadap Allah. Masa kita ngobrol sama orang tua harus santun, dengan adab, dengan guru santun, adab. Ini dengan yang maha pencipta, sang holik, seenaknya. Maka tidak boleh. Ya anak-anak, sampai di situ ada yang mau ditanya? Halo? Anak-anak, ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya enggak? Halo? Gimana? Ada yang ditanya atau sudah paham semua? Paham, Pak. Sudah paham. Sudah absen juga? Sudah. Pak. Sudah. Oh ya sudah. Ya sudah, kalau sudah absen dan sudah paham, kita tutup pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, barokah, ibadah puasanya dan ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya sholatnya diperbaiki. Kalau sholatnya masih kejar-kejaran kayak maling dikejar polisi, itu dibaikin, jangan buru-buru sholatnya, ya.
dibaikin, bacaannya diresapi. Kalau syukur kalau tahu makna yang kita baca dalam sholat. Oke, saya kira itu kita akan ketemu kembali insya Allah hari Kamis. Oh, ketemu ya di hari Kamis nanti. Kalian kan sehari gantian ya sesinya. Oke, terima kasih atas pertemuannya hari ini. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan sehat semua. Dan kita nanti segera diangkat ini oleh Allah virus coronanya supaya bisa ketemu tatap muka secara langsung. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.